Lantas pemirsa, sebenarnya seberapa berat pekerjaan seorang animator dan bagaimana beban kerja ini dari kacamata HR expert? Kita akan langsung berdiskusi dengan founder Kampung Monster Animasi Studio, Alfi Zakiel, dan Human Capital Expert Better & Co, Mas Rifki. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Mas Alfi terlebih dahulu nih. Mas Alfi sebagai seseorang yang berpengalaman di dunia animasi ya, sebenarnya butuh waktu berapa lama bagi seorang animator untuk dapat menyelesaikan suatu proyek? Benarkah para animator ini butuh waktu hingga harus lembur terus-terusan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Sebenarnya ini tergantung sih Mbak. Jadi sebuah proyek itu kan ada skalanya berbeda-beda ya. Jadi ada yang memang harus panjang produksinya atau produksi yang pendek. Nah ini juga masalah durasi pengerjaan itu ya itu tadi tentunya tergantung panjang atau pendeknya sebuah proyek gitu. Nah cuman kalau misalkan istilahnya kalau waktu yang dibutuhkan itu, nah itu tinggal masalah maintain waktunya saja sih Mbak, kira-kira sih seperti itu sih. Baik, kalau mekanisme pada umumnya pola kerja yang ada di para teman-teman animator ini seperti apa? Apakah proyeknya ini sudah bisa dipastikan akan selesai dalam berapa tenggat waktu tertentu atau bagaimana sih mekanismenya? Karena kan kita sebagai orang awam tidak mengerti nih terkait dengan pola kerja yang ada di teman-teman animator. Ya, jadi biasanya gini Mbak. Jadi biasanya kan ada, kalau saya lihat kan ada dua jenis dua jenis project yang kita kerjakan. Jadi yang pertama itu kan kebanyakan kan berbasis servis ya atau nggak jasa. Jadi kalau misalkan jasa itu biasanya kita mendapat satu order gitu ya. Jadi order animasi misalkan dari satu film animasi itu kan partnya banyak Mbak gitu. Ada kalau untuk di animasi terutama ya Mbak ada reproduksi atau ada produksi, ada post produksi gitu. Nah itu kan dibagi-bagi ke banyak studio. Nah itu biasanya kalau misalkan kita menerima itu misalkan kita menerima di produksinya nih gitu di produksinya. Nah itu nanti kita biasanya nanti dikasih jangka waktu tertentu Mbak. Misalkan ini buat tayang misalkan tayangnya sebulan lagi atau misalkan 2 bulan lagi atau berapa. Nah itu nanti kita biasanya sebelum kita mendilkan sebuah project, biasanya itu kita akan istilahnya mengukur dulu kapasitas produksinya Mbak, kira-kira berapa SDM yang dibutuhkan, terus kemudian waktu yang dibutuhkan juga, dan tentunya juga itu tadi gitu. Jadi yang paling utama ya itu tadi soal masalah durasi waktu yang dikerjakan. Sehingga biasanya kalau di Kampung Monster itu jadi kalau kami itu emang mengukur itu tadi Mbak, kapasitas produksi supaya tidak ada overlap di masalah waktu. Biasanya sih seperti itu Mbak. Baik, kemudian dari kacamata HR expert nih Mas Rifki, berkaca dari apa yang disampaikan oleh Mas Alfi tadi terkait dengan kerjanya animator yang rentan mungkin dalam kerja waktu panjang tergantung dengan proyek yang akan dikerjakan tersebut, idealnya bagaimana HR membagi shifting kerja tersebut? Apakah ada tunjangan tambahan atau uang lembur yang akan diberikan kepada para pekerja animator terkait dengan hal ini? Ya baik, jadi ketika kita bicara mengenai bagaimana pengaturan shift gitu ya, atau jadwal kerja, itu pertama-tama kita boundary-nya adalah peraturan perundang-undangan yang sudah diatur pemerintah untuk melindungi tenaga kerja gitu ya. Di situ kan sudah sangat jelas bahwa ada aturan terkait jam kerja maksimal berapa, kemudian kalau ada lembur siapa saja yang boleh dapat lembur, berapa kompensasinya gitu ya. Nah itu udah jelas sekali di situ ada aturannya. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Tadi yang disampaikan Mas Alfi tadi ya, kalau memang perusahaan ada pola kerja tertentu untuk menunjang operasionalnya, yaitu perlu kita sesuaikan, perlu kita akomodasi, tapi dengan tadi catatan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, berarti tetap saja ya polanya sama, mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan ketenagakerjaan apapun sektor perusahaannya ya, tidak ada pembedanya. Kemudian Mas Alfi, jika kita melihat ya kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan publik terkait dengan perundungan, kekerasan yang dialami oleh seorang pekerja di perusahaan animasi yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini,
Kan kita lihat pengakuan dari warga bahwa perusahaan ini cukup tertutup. Bahkan warga pun tidak tahu sebenarnya perusahaan ini atau lokasi rumah itu menjadi tempat perusahaan yang bergerak di bidang animasi. Yang jadi pertanyaan, apakah memang biasanya di perusahaan animasi ini tertutupkah polanya atau seperti apa sebenarnya? Ya, Mbak. Ya, jadi kalau biasanya gini sih Mbak, jadi ada berbagai jenis sebenarnya kalau kita bicara soal masalah studio animasi, jenisnya kan ada yang tipikal yang UMKM, jadi kelompok-kelompoknya itu kan beda-beda gitu, ada yang kecil, menengah, dan terus kemudian ada yang skalanya besar, dan itu sangat menarik sih Mbak sebenarnya, kalau kita bicara di kelompok-kelompoknya tadi, jadi mungkin ada satu studio yang memang yang istilahnya yang kita sering sebut kalau di teman-teman itu istilahnya itu kos-kosan gitu, ada yang ada lagi yang memang di pemukiman, dan kemudian ada lagi memang yang di area bisnis perkantoran dan segala macam gitu. Itu sih memang jenisnya dari jenis besar kecilnya itu tergantung dari skala ininya sih Mbak, dari skala biasanya dari skala proyeknya dan kemampuan dari si studio itulah gitu kira-kira. Oke, berarti tergantung dari skala perusahaannya sendiri ya? Iya, perusahaannya sendiri. Ya. Kalau Anda sendiri melihat Brandon Field Studios ini masuk di kategori yang mana nih, Mas Alfi? Ini termasuk besar sih Mbak, itu kan kalau Brandon Field itu kan istilahnya PMA ya Mbak, setahu saya itu ya. Ya, jadi kalau masalah itu dulu dari luar, dan mereka itu membuka di Indonesia, di Jakarta ya waktu itu ya. Setahu saya sih itu memang sudah cukup lama sih, dari 2000 berapa itu ya, saya itu 2018an atau itu memang sudah ada sih Mbak gitu. Baik, Mas Rifki gimana nih tanggapannya? Kalau dari kacamata para animator menilai dan mengetahui ternyata Brandon Field Studios ini ternyata masuk dalam skala bisnis animasi yang sudah cukup besar, tetapi kenyataannya ketika terjadi suatu permasalahan cukup sulit untuk mencari terkait informasi mengenai perusahaan ini, bahkan cenderung tertutup. Apakah hal ini lumrah untuk suatu perusahaan dengan skala yang besar bahkan sudah masuk kategori PMA tersebut? Kalau masalah perusahaan itu tertutup atau terbuka dalam hal sharing informasi itu kan kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Tapi kalau dari perspektif HR sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau perusahaan itu mau tertutup atau terbuka, tentu mereka punya kebijakan masing-masing. Cuman ya dengan catatan tadi, kalau dari perspektif HR sih kembali lagi bagaimana pengelolaan SDM di dalamnya tidak melanggar aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu aja sih Mbak. Baik, tapi Mas Rifki kan walaupun perusahaan ini mendapatkan dana dari asing, kemudian pemiliknya juga warga asing, tapi terkait dengan peraturan ketenagakerjaannya sendiri bagaimana mentreat karyawan, ini sebenarnya tetap mengacu kepada undang-undang di mana perusahaan itu, wilayah perusahaan itu berada, atau biasanya memang Anda sebagai orang HR melihat jika perusahaan yang dimiliki atau PMA-nya modalnya ini dari asing dominannya, memang biasanya ada treatment berbeda kepada karyawannya? Struktur permodalan tidak berpengaruh ya Mbak. Jadi yang berpengaruh itu di mana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi kalau dia beroperasi di Indonesia, ya dia harus patuh dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik itu peraturan perundang-undangan yang terkait SDM, keuangan, pajakan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau dia ada di sini ya dia harus ikut aturan di sini gitu. Tapi kalau kita mencermati kasus yang terjadi gitu ya, kayaknya di negara manapun nggak ada sih Mbak yang mengizinkan apa yang dilakukan oleh manajemen perusahaan itu ke karyawannya gitu ya. Baik. Menurut saya itu sih bukan masalah dia ada di negara mana, tapi itu memang udah nggak melanggar hukum aja sih kalau saya melihat apa yang terjadi. Baik, jadi dari kacamata perspektif HR pun melihat ini suatu pelanggaran ya, dan sudah terbukti ya ada pelanggarannya. Nah, kemudian Mas Alfi, apakah terkait dengan burnout yang dialami oleh karyawan yang bergerak di bidang animasi tersebut seperti yang diungkapkan oleh korban, beban kerja yang begitu besar, kemudian ada permintaan-permintaan aneh yang disampaikan oleh pemilik kepada para karyawannya ini, lumrah dialami oleh para teman-teman yang bekerja di bidang animator kah, saking beratnya beban yang diterima mungkin, atau baru kali ini Anda pernah mendengar ada peristiwa sampai dengan separah ini? Ya, sebenarnya gini sih Mbak, kalau
realitanya ya kalau kita di dunia animasi, di teman-teman animasi, sebenarnya kalau burnout itu di teman-teman animator tuh memang ya sering terjadi, dan terus dan itu kan biasanya kan terkait dengan ini ya dengan masalah pekerjaan gitu. Nah biasanya cuman ketika saya melihat di kasusnya di Blumenthal ini kan konteksnya sudah masuk kekerasan di mana menggunakan istilahnya mengintimidasi karyawannya ya istilahnya gitu. Nah itu sebenarnya sih udah nggak digunakan sih Mbak. Jadi istilahnya kan tetap ada batas-batas tertentu gitu loh Mbak, untuk istilahnya untuk gimana perusahaan itu bisa bisa menjalankan proyek tersebut, terutama ke SDM-nya ya, maksudnya ya nggak dengan kekerasan juga gitu kan. Kalau saya lihat persoalannya di sini sebenarnya ada di masalah di manajemen Mbak, ada di masalah di manajemen waktu itu tadi. Jadi kalau ada sampai istilah harus lembur itu berarti kan ada yang salah gitu di manajemennya. Ya saya bilang tadi yang di awal bahwa sebenarnya sebelum kita menerima proyek, seharusnya perusahaan itu kan sudah bisa mengukur kapasitas produksi, sudah bisa mengukur yang lain. Kira-kira gitu sih Mbak. Baik, berarti dari kacamata Anda menilai konfliknya ini bermula dari manajemen. Nah, terakhir mungkin kepada Mas Rifki, kalau jika memang benar terkait dengan manajemen yang bermasalah sehingga masalah ini menjadi melebar kemana-mana, apa yang kira-kira bisa menjadi catatan dan untuk dikoreksi ke depannya dari kacamata HR, dan kemudian mungkin bisa sedikit saran kepada para pekerja, mau itu di bidang manapun, terkait bagaimana kita mengetahui ketika titik kita sudah burn out dan apa upaya yang bisa dilakukan? Ya, kalau untuk perbaikan ya tentu ada banyak sekali yang perlu diperbaiki ya. Artinya mulai dari bagaimana dia mengatur operasional perusahaannya dan bagaimana dia menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau tadi pertanyaan kedua terkait bagaimana karyawan mengetahui dia sudah burn out, mungkin saya mau jawab dari dua sisi ya, dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan. Kalau dari perusahaan sebenarnya perusahaan itu bisa melakukan pengukuran gitu ya Mbak ya. Jadi ada tools-tools yang tersedia untuk mengukur dan mengetahui apakah karyawan yang kita miliki ini yang bekerja buat kita, bukan kita miliki, maaf. Yang bekerja buat kita itu masuk di fase burnout atau enggak. Nah, kalau dari karyawannya sendiri sebenarnya itu setiap orang beda-beda. Jadi orang punya daya tahan yang berbeda-beda ya Mbak. Jadi memang orang itu harus aware dengan dirinya sendiri gitu. Di mana dia sudah burn out dan di mana dia masih bisa masih kuat lah, masih baik-baik aja. Nah itu biasanya kita lihat dari indikatornya mungkin dari sisi fisik, gitu. Misalnya kita udah nggak bisa tidur gitu ya, atau nggak bisa fokus, terus kita cenderung lebih emosional gitu. Itu ada kemungkinan dipengaruhi oleh burnout gitu ya, yang bisa dipengaruhi oleh pekerjaan ataupun yang lainnya juga. Baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi perspektif dalam kasus ini bersama kami di Berita Satu Utama. Kita harapkan penanganan kasus ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan kasus serupa di industri manapun tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Salam sehat.